Dalam kitab Nurul Yakin, karya Syekh Muhammad Khudori, diterangkan setelah Rasulullah dan kaum muslimin mengalami perang Khandaq melawan kaum Quraisy dan sekutunya, kemudian dilanjutkan dengan pengkhianatan kaum Yahudi Bani Quraisyah di dalam Madinah yang cukup menguras semua sumber daya kaum muslimin. Pada tahun ini, Rasulullah juga menikah dengan Zainab binti Jahsy. Ibunya bernama Umaymah, bibi dari pihak ayah Rasulullah sendiri. Rasulullah menikahinya sesudah ia ditalak oleh Zaid bin Haritsah, bekas hamba sahaya Rasulullah yang kemudian diangkat menjadi anak angkatnya. Pernikahan antara Zainab dengan Zaid pada mulanya memang dijodohkan oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah meminang Zainab untuk dinikahkan dengan Zaid. Akan tetapi, keluarga Zainab merasa keberatan dengan lamaran ini, mengingat kedudukan Zainab yang mulia di kalangan kaumnya yang tidak seimbang jika dinikahkan dengan Zaid. Orang Arab tidak suka menikahkan anak perempuan mereka dengan bekas hamba sahaya, dan mereka berkeyakinan bahwa tiada seorang pun dari kalangan bekas budak yang sekufu dengan anak perempuan mereka. Sekalipun Zaid diambil sebagai anak angkat Rasulullah, ia tidak dapat mengikuti kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah. Berkenaan dengan masalah tersebut, Allah menurunkan firman-Nya, "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Keluarga Zainab tidak punya pilihan lain kecuali menerima lamaran Rasulullah. Tatkala Zaid menggaulinya, Zainab menampakkan kesombongan dan tinggi kedudukannya, sehingga membuat Zaid tidak tahan untuk hidup bersamanya. Zaid mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah memerintahkannya agar ia tetap bersabar dalam menghadapi sikapnya yang demikian itu. Akan tetapi, lama-kelamaan Zaid tidak tahan lagi. Lalu ia memberitahukan kepada Rasulullah tekadnya untuk menalak Zainab. Setelah keharmonisan dan kerukunan hidup berkeluarga tidak dapat dipertahankan lagi di antara pasangan suami istri tersebut, Allah memerintahkan kepada nabinya supaya menikahi Zainab sesudah ia ditalak oleh Zaid di satu pihak, supaya tidak terjadi persengketaan, dan di pihak lain demi memelihara kehormatan Zainab sesudah ia dinikahi oleh bekas hamba sahaya. Akan tetapi, Rasulullah merasa khawatir akan celaan orang Yahudi dan orang Arab terhadap dirinya karena menikahi bekas istri anak angkatnya. Maka Allah memastikan hukumnya dengan menghalalkan tradisi yang dulunya mengharamkan menikahi bekas istri anak angkatnya di kalangan orang Arab, yaitu melalui firman-Nya, "Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yakni menceraikannya, kami kawinkan kamu dengannya supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya."
dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Quran Surat Al-Ahzab ayat 37. Kemudian Allah membatalkan hukum anak angkat ini, mengingat banyak kemudaratannya. Sehubungan dengan masalah ini, Allah berfirman, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Sejak saat itu, nama Zaid yang tadinya Zaid bin Muhammad diganti menjadi Zaid bin Haritsah. Pergantian nama itu disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran, sehingga namanya dibaca sepanjang masa. Wallahu a'lam bishawab.